Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Edu Friends. Selamat datang di podcast kita hari ini. Tema kita sangat menarik terkait dengan peningkatan kualitas publikasi ilmiah dan juga joint riset bersama dosen dan juga mahasiswa di era digital. Telah hadir bersama kita pada sore hari ini yaitu Bapak Profesor Hasan Hariri, SPD, MBA, PhD. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, gimana Mbak Sima? Baik. Alhamdulillah sehat dan baik Pak. Bapak Profesor Hasan ini adalah seorang pakar di bidang kepemimpinan pendidikan dan beliau sudah menelurkan banyak sekali karya di bidang publikasi ilmiah, baik itu sebagai penulis tunggal dan juga kolaborasi bersama dosen dan juga mahasiswa. Dan tidak kalah penting, teman-teman Edu Friends itu kolaborasinya juga tidak main-main, itu bersama para researcher dari dunia luar, yaitu dari mana Pak? University of Manitoba, Polytechnic University Hong Kong, USM Malaysia, UTM, kemudian dari dalam negeri, terutama yang utama ya, yaitu Universitas Islam Internasional Indonesia. Oke, dari negara Eropa ada nggak Pak? Belum, masih penjajakan. Oke, baik Pak. Kita mulai dengan basicnya dulu ya Pak ya. Silakan. Pertanyaan ini sebagai pertanyaan pemantiknya. Mengapa publikasi ilmiah dianggap sebagai tolak ukur penting dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya di Indonesia? Baik, publikasi berarti kan terkait hasil-hasil penelitian. Suatu universitas itu bisa direkognisi sebagai universitas yang berkualitas salah satunya karena dampak dari publikasi hasil-hasil riset dosen ya. Kemudian hasil-hasil penelitian ini kenapa memang sangat digaungkan ya untuk bisa dosen produktif ya, karena hasil-hasil penelitian ini sangat bermanfaat ya, dan kita harus mendiseminasikannya kepada masyarakat secara luas agar aksiologi dari hasil penelitian itu dapat dimanfaatkan, terutama terkait dengan praktik ya, contribution atau implikasi praktis, bagaimana nanti hasil penelitian ini dapat dipraktikkan oleh pihak terkait. Dan juga lebih jauh dari itu, agar dapat dipraktikkan maka perlu kebijakan. Biasanya kita juga hasil publikasi itu meminta pihak terkait, otoritas, misalkan kalau di sekolah biasanya, misalnya dinas ya, itu bisa menelurkan kebijakan yang mana guru-guru atau kepala sekolah ya mampu untuk menerapkan hasil-hasil penelitian itu sehingga berdampak nyata terhadap kualitas pendidikan di mana tempat itu dilakukan training. Dan kalau memang hasil penelitian itu dilakukan di Provinsi Lampung atau di provinsi lain oleh peneliti yang lain, maka nanti dampaknya sangat luas. Baik, itu artinya penelitian yang sudah kita lakukan, kita publikasikan dan itu hasilnya bisa dibaca langsung oleh masyarakat ya Pak ya. Terlebih lagi itu sebagai rekomendasi ya. Ya, praktik baiknya bisa mereka implementasikan di sekolah mereka. Betul. Baik. Ya. Ini Pak, kalau kita lihat di era digital pada saat ini ya Pak ya, bagaimana pandangan Pak Prof ini terkait perkembangan publikasi ilmiah di era digital saat ini jika dibandingkan 1 dekade yang lalu Pak? Baik, ya. Kalau kita lihat perkembangannya ya, dibandingkan 1 dekade yang lalu, itu ada 2 kata kunci. Lebih cepat dan lebih luas. Ya. Cepat dan luas. Cepat Seperti dan apa luas. itu? Jadi sekarang kan banyak device yang memungkinkan kita bisa mengakses ya. Juga ada platform, terutama platform online seperti OJS ya, yang mampu menampung ya hasil-hasil riset dan kemudian bisa diakses dengan cepat dan luas, tidak hanya cepat ya, dan luas oleh pembaca, baik dari kalangan masyarakat umum, dosen, mahasiswa, peneliti atau akademisi yang lain. Sehingga kata kuncinya adalah
lebih dapat diakses, lebih cepat ya, dan tentunya mudah-mudahan lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat. Baik, EduFriends, tadi yang disampaikan oleh Prof. Hasan itu terkait dengan publikasi ilmiah, ternyata itu banyak sekali platform-platform yang bisa dimanfaatkan oleh para peneliti untuk bisa mempublikasikan hasil penelitiannya, gitu ya Pak ya? Oke, kita bergerak ke sesi kedua, itu terkait dengan kualitas publikasi ilmiah Pak. Baik. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh dosen dan juga mahasiswa dalam menulis atau menerbitkan artikel ilmiah yang berkualitas? Kalau tantangan dalam menulis justru tahap penulisannya itu. Oh iya, prosesnya ya Pak ya, membangun ide dan segala macam. Ya, dimulai dari bagaimana mereka membangun ide. Membangun ide itu dengan mengidentifikasi isu yang tidak hanya penting, juga dapat berkontribusi nantinya setelah melakukan penelitian. Ya, kalau atau dengan kata lain bahwa mereka harus mampu bagaimana mengidentifikasi ruang kosong atau gaps yang orang lain belum teliti. Tapi gap ini harus penting dan signifikan. Jangan sampai meneliti di mana gapnya itu tidak perlu atau tidak penting. Ya harus signifikan bahwa memang urgent untuk ditindaklanjuti melalui penelitian. Nah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengidentifikasi, maka seorang mahasiswa atau dosen harus mampu bagaimana mereka menuangkannya dalam tulisan. Ya, dalam menuangkan dalam tulisan itu berarti bahwa mereka harus memastikan bahwa dalam teks mereka, baik paragraf maupun antar teks atau antar paragraf, harus dijamin bahwa itu coherent dan kohesif, agar mudah dipahami dan dibaca oleh para pembacanya. Ya, apalagi kan pembaca itu kan tidak hanya selalu bidang terkait, ya, tetapi juga masyarakat umum. Bagaimana kalau tidak bisa menuangkannya dengan tepat? Ya, mengesampingkan misalkan koherensi dan cohesiveness itu akan membuat kebingungan ya dalam memahami teksnya gitu ya, sehingga buatlah teks itu mudah dipahami ya. Baik, sekarang banyak sekali tools yang bisa membantu ya. Jadi apakah itu menjadi salah satu faktor penentu juga Pak, karena untuk membangun ide itu kan ya tidak sesulit zaman dulu ya Pak, kita harus baca buku, kemudian ke perpustakaan, kemudian akses terbatas, begitu kan ya? Baik, di zaman sekarang ini atau dalam 10 dekade terakhir sebenarnya ya, kita sudah memulai bagaimana menulis itu menulis dengan perangkat-perangkat yang memudahkan kita. Salah satu hal yang penting saja misalkan, yang ini diterapkan sebenarnya di Universitas Lampung, termasuk di prodi kita, juga di dokter pendidikan, mereka wajib untuk menerapkan referencing manager, terutama EndNote. Ya boleh juga sebenarnya Zotero boleh, Mendeley boleh. Kenapa ini penting? Karena itu memudahkan mereka bagaimana mensitasi dan bagaimana membuat daftar pustaka yang otomatis. Ya, dan referencing stylenya juga bisa otomatis. Dan bisa kita mengganti secara otomatis. Misalnya kita sesuai dengan aturan sesuai dengan ketentuan apa tuntutan jurnal. Kalau misalkan kita sudah menulis dengan apa tujuh, ternyata di jurnal menuntutnya harus Penkova, tinggal klik saja. Semuanya akan secara otomatis berubah. Itu sangat-sangat penting. Kedua, kita semua termasuk mahasiswa dan dosen juga harus mengetahui perangkat lunak bagaimana misalkan untuk mengakses data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Ya, kalau di kuantitatif kan sudah PSS. Pasti supaya cepat ada SPSS, ada SEM. Di kualitatif misalkan NVivo dan lain-lain itu Atlas ya, Miss ya. Ada juga memang kalau datanya hanya sedikit ya manual saja dengan misalnya concern pada tematik bisa saja gitu kan. Kalau memang tidak terlalu kompleks ya, Miss ya. Iya, betul. Saya rasa ya penting mereka untuk memiliki pengetahuan bagaimana
menggunakan referencing manager dan juga teknik analisis data yang digunakan, software analisis datanya. Baik, teman-teman EduFriends, ini disampaikan oleh Profesor juga tadi terkait dengan reference manager, kemudian yang sangat membantu dosen dan juga mahasiswa mengumpulkan list-list ini atau bagaimana cara mensitasi artikel jurnal dengan baik dan itu disesuaikan dengan ininya ya, jenis dari referensinya begitu ya. Kalau ada Vancouver atau apa style itu bisa disesuaikan secara otomatis. Betul. Baik Pak, selain dari membangun ide yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan gitu ya, ada yang namanya paragraf yang harus koheren dan kohesif. Apakah terkait dengan metodologi penelitian atau teknik penulisan khususnya untuk artikel ilmiah, mereka sudah harus ada base-nya terlebih dahulu ya? Atau sudah pasti. Karena pada saat mereka menentukan cara setelah mereka memiliki riset questions atau hipotesis, untuk menjawab itu mereka harus pastikan mana yang paling metode apa yang tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis itu. Nah, dengan demikian bahwa para peneliti termasuk dosen, mahasiswa itu yang meneliti itu harus mampu ya bagaimana mereka dari mengumpulkan data, kemudian menganalisis data dan juga nanti bagaimana mereka menginterpretasikan data dan bahkan lebih jauh lagi nantinya bagaimana mereka bisa mempersandingkan temuan mereka dengan temuan yang relevan yang dilakukan oleh peneliti lain. Nah, kemudian ya seperti saya katakan tadi di penulisan mereka harus memang terampil menulis. Ya, mereka harus belajar bagaimana menulis yang efektif ya. Jangan sampai mereka lemah dalam menulis karena gini. Kalau idenya sudah bagus ya, kemudian metodologinya sudah tepat, hebat lah, jagoannya di dalam metode penelitian, tapi kalau menuangkannya dalam tulisan itu jelek, nanti akan bermasalah. Bagaimana? Apa masalahnya? Readers atau masyarakat pembaca ini akan kesulitan memahaminya. Maka tulisan, bagaimana menulis itu sangat penting, sama pentingnya dengan bagaimana mereka mengidentifikasi ide, kemudian bagaimana memilih metode yang tepat, juga bagaimana menuangkannya dalam tulisan dengan efektif kan gitu. Oke, baik, itu artinya ketika menulis memang sudah ada pengetahuan terkait metode apa yang mereka gunakan, kemudian bagaimana cara menganalisisnya, instrumen apa yang digunakan. Terlebih lagi nanti di bab 4 ya, bagaimana kita caranya compare, membandingkan apa persamaan hasil kita bersama dengan hasil orang lain. Itu di bagian diskusi ya Pak ya. Dan itu sebenarnya beranjak pada saat mereka melakukan kajian literatur ya. Dan kajian literatur itu salah satunya adalah mengidentifikasi ide apa yang akan dijadikan penelitian. Mereka terus mengidentifikasi, mengkaji literatur yang terkait dengan topik yang mereka sudah tentukan, di mana topik itu adalah mengisi ruang kosong tadi. Ya seperti itu. Baik, ini penting juga ini teman-teman EduFriends terkait dengan research gap gitu ya. Itu sama halnya ketika kita menemukan permainan puzzle begitu ya Pak ya. Betul. Nah, jadi ada puzzle satu kotak yang kosong, nah kita isi itu. Kenapa penelitian ini penting dilakukan begitu ya? Itu harus terjawab. Hal yang pertama yang dilakukan mereka adalah memastikan bagaimana mereka bisa menjustifikasi mengapa itu perlu diteliti topik tersebut gitu kan. Dan itu dimulai dari bagaimana mereka mampu mengidentifikasi gap dan gap mana yang signifikan dan penting untuk ditindaklanjuti. Luar biasa ya Pak ya. Jadi memang menulis khususnya untuk artikel ilmiah ini memang tidak mudah, tapi kita harus mencoba karena ya salah satunya sebagai tugas akhir ya Pak ya. Betul. Baik, kita bergeser ke sesi ketiga Pak. Ini ada terkait dengan etika dan juga integritas akademik. Nah, fenomena yang kita temui pada saat ini itu banyak mahasiswa bahkan dosen ya Pak, itu terjebak pada jurnal predator. Nah, ini sangat menyayangkan ya. Jadi praktik plagiarisme juga lumayan ya kita temukan. Nah,
Ini menurut tanggapan Pak Profesor, ini apa pesan Bapak terkait bagaimana caranya dosen dan juga mahasiswa menjaga integritas publikasi tersebut? Agar dosen dan mahasiswa mampu memilih jurnal yang kredibel ya, pastikan bahwa itu dari sumber yang kredibel juga, Valid. ya yang valid. Ya saya rasa mereka bisa melakukan checking. Kalau memang itu Scopus, berarti mereka harus mengeceknya di website Scopus. Apakah memang masih ada di sana? Dan saya juga akan terlihat apa discontinued atau mungkin ada masalah yang lain. Yang jelas memang harus mengeceknya pada bagian archive gitu ya? Iya. Di situ apakah kan ada name ya. Iya, ada name di situ. Kita masukkan saja jurnalnya, kemudian akan terlihat apakah memang itu masih kredibel gitu kan, masih ada di Scopus ya atau tidak. Demikian juga di WOS. Kalau nasional kan bisa juga di Sinta. Ya, kita masuk aja ke Sinta. Kalau di sana available deh jurnal itu, dan kita juga harus ngecek ini, Miss. Memang masih tercantum di Scopus ataupun di Sinta, tetapi juga harus mengecek editorial boardnya. Ya siapa saja. Kemudian frekuensi penerbitannya. 1 tahun berapa kali. Terus satu isu itu berapa sebenarnya artikel. Kita harus mengecek dari satu volume ke volume lain apakah penerbitnya konsisten. Yang bagus itu kan di bawah 10 setiap terbitan. Jangan sampai ada 50 kemudian penerbitan selanjutnya ada 100. Sebaiknya yang begitu tidak menjadi target kita untuk publikasi, karena itu akan berimplikasi pada diskontinuitas daripada jurnal tersebut. Ya, pastikan bahwa ada konsistensi penerbitan, salah satunya itu tadi ya. Kemudian juga pastikan publishernya juga harus dicek, harus cek itu. Kalau kita tahu kan ya publisher yang bagus itu Routledge, Springer, Sage, kemudian juga Tenpon lain gitu kan, itu udah sangat terkenal, Emerald gitu kan. Kalaupun yang lain ingin ngecek, pastikan biasanya saya ngecek di negara tertentu yang memang di negara itu jarang terjadi atau tidak terjadi adanya jurnal-jurnal yang memang tidak baik ya. Tapi juga kan ada terkenal, ada di negara-negara tertentu. Saya tidak mau menyebutkan negaranya ya, tapi itu harus hati-hati karena juga ada cloning segala macam. Bermasalahan jurnal-jurnal yang memang tidak berkualitas banyak sekali dan kita harus hati-hati. Dan mungkin saja dalam tim itu harus atau menanyakan pada orang lain yang lebih tahu sebelum kita menargetkan jurnal apa untuk kita publikasi. Ya seperti itu, Miss. Baik, menurut Bapak penting tidak ketika kita berbicara terkait dengan plagiariasi gitu ya? Plagiat gitu ya? Plagiat. Jadi apakah penting ethical clearance, Pak, dalam satu lembaga? Dan ini mestinya setiap lembaga memiliki unit yang namanya ethical clearance ya. Karena sebenarnya sebelum penelitian itu harus mendapatkan ethical clearance dulu dan tidak diperbolehkan melakukan penelitian tanpa itu. Turun lapang ya Pak? Turun lapang tidak boleh kalau belum mendapatkan ethical clearance, baik itu untuk penelitian human maupun animals gitu kan. Kebetulan saya pernah juga sebelum ke lapangan waktu sekolah di luar itu ya, saya harus duduk kuliah dulu untuk mendapatkan sertifikat. Nah setelah itu saya baru boleh melakukan penelitian. Maka sekarang dihimbau S2 kita, terutama MAP juga dokter pendidikan, mereka dipastikan untuk propose dulu ethical clearance, dan alhamdulillah FKIP sudah punya. Ya, dan termasuk Mislimah karena yang mengurusinya dengan yang lain gitu kan. Kalaupun tidak, ada yang memang secara independen itu bisa kita propose, yaitu BRIN juga bisa ya. Jadi memang pastikan sebelum penelitian kita punya ethical clearance ya.
Baik, EduFriends ini penting bagi kita sebagai peneliti. Pertama itu untuk memeriksa kembali jurnal-jurnal predator seperti Ya, itu Pak ya. ya. Jadi jangan kejebak seperti itu ya. Betul. Sudah masuk tapi nggak bisa keluar dan kita harus bayar ekstra Ya, begitu. betul. Kemudian juga pentingnya ethical clearance ketika teman-teman mau turun lapang, itu pastikan mendapatkan approve dari ethical clearance-nya Ya. terlebih dahulu baru bisa ambil data seperti Ya, itu. betul. Baik, menurut Bapak ini apa langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan kampus selain dari tadi ada ethical clearance, kemudian memilih jurnal yang bukan predator seperti itu, agar bisa mengedukasi para sivitas akademika kampus ini terkait dengan etika publikasi. Ya, memang harus ada pedoman ya. Selain ethical clearance ada pedoman etika publikasi. Dan itu mungkin bisa disosialisasikan kepada masyarakat kampus, dosen dan mahasiswa. Sementara ini mungkin kita juga bisa mengakses ya ke kementerian ya. Di sana juga ada itu panduan itu. Tapi bagus sekali kalau memang di lembaga kita secara gencar itu disampaikan mungkin pada saat adanya matrikulasi misalkan begitu ya. Nah, kemudian mungkin, nah kalau di PAK itu ada komite integritas, tapi mungkin juga penting adanya komite yang menangani publikasi etik gitu ya. Ya sekarang kan belum ada nih, ya tapi ya sudah difasilitasi dengan ada ethical clearance di FKIP Universitas Lampung. Ya itu sangat penting, Miss. Ya, dan untuk plagiarisme, bagaimana cara menghindarinya? Selain itu juga bagaimana nanti mahasiswa ya untuk semua mahasiswa baik S1, S2, S3 adanya bagaimana mereka punya keterampilan menghindari plagiarisme. Misalnya bagaimana mereka melakukan paraphrasing ya. Yeah. Dan bagaimana mereka mensitasi dengan benar. Sebagai contoh bisa pada saat kita ada kutipan langsung itu wajib adanya citasi dan ada halaman. Iya, wajib ada halaman. betul. Pada saat udah parafrase, walaupun itu berbeda kata-katanya tapi kontennya sama, tetap harus ada citasi. Kalau tidak ada citasi, kita menganggap penulis itu adalah karya kita, padahal itu karya orang. Maka itu melanggar. Maka itu dinamakan plagiarisme. Maka perlu di setiap instansi, termasuk di tempat kita FKIP Universitas Lampung, adanya alat yang mendeteksi plagiarisme dan mahasiswa diberi akses untuk menggunakan checking plagiarism, misalnya Turnitin. Nah, yang sangat terkenal itu. Saya rasa begitu. Iya. Ya. Baik, teman-teman, jadi ada 3 ya tadi ya, terkait dengan pencegahan begitu ya, agar kualitas publikasi ilmiah kita tuh memang betul-betul standar minimal begitu ya, atau di atas standar. Itu pertama tadi ada menghindari jurnal predator, kemudian harus checking plagiarism, ada ethical clearance juga, dan tambahannya harus ada panduan etika publikasi. Nah, itu lebih bagus kalau ada sih. Iya. Baik Bapak, kita bahas nih yang core-nya ini. Ini adalah kolaborasi riset antara dosen dan mahasiswa. Menurut Pak Prof, ini seberapa penting joint riset antara dosen dan mahasiswa, atau secara bersama-sama dengan peneliti dari kampus lain mungkin? Baik. Ini sangat-sangat esensial. Yang namanya kolaborasi berupa joint research. Iya. Bahkan joint publication. Yes. Ya kan? Karena memberikan pengalaman, memperkaya pengalaman dari mungkin saja kalau dengan mahasiswa di dalam satu kampus, jelas itu punya budaya yang sama ya. Iya. Nah, tapi pastikan bahwa strateginya adalah kolaborasi, benar kolaborasi. Artinya melibatkan mahasiswa pada proses dari awal sampai akhir, dari penelitian awal dari membuat proposal, kemudian ke lapangan, kemudian membuat laporan, bahkan membuat artikel untuk publikasi. Dan pastikan mereka itu co-authors.
Jangan sampai mereka hanya secara teknis saja gitu kan. Nebeng nama aja ya Pak? Ya, nebeng nama saja gitu kan. Jadi mereka pastikan masuk. Uh, biar mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana riset dan bagaimana publikasi. Artinya mereka ada doing by learning by doing. Learning by doing sehingga mereka memiliki keterampilan. Nah, sehingga kita akan memiliki lulusan yang berkualitas dalam hal publikasi gitu. Sepakat untuk ini Pak. Ya. Ini, kemudian satu lagi tambahan. yang joint riset dengan perguruan tinggi lain ya, atau yang dalam negeri maupun luar negeri itu ya, itu penting. Hal yang sangat esensi dan signifikan adalah kalau kita ada kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, kan ada yang namanya MOU. Ya, penting ya, perlu ya, itu ada ya. MOU itu kan ada poin-poin di sana yang dikerjasamakan, ya. Ada joint research, ada joint publication, ada yang lain-lain. Nah, karena kita tertarik di joint research dan publication, maka kedua poin itu bisa kita tindak lanjuti, ya. Di istilahnya diimplementasikan begitu ya Pak? Ya, diimplementasikan ya dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, syukur-syukur kalau kita memiliki expertise yang sama dengan tempat ya, atau dengan mitra ya, yang joint research ya. Saya juga melakukan itu dan berjalan gitu ya. Nah, ini menarik nih, kita coba bongkar dulu ya Pak ya. Kira-kira nih bisa tidak Bapak menceritakan pengalaman yang ini berhasil terkait dengan joint risetnya Pak? Sebenarnya saya dulu bermula tahun 2020 itu ada undangan, saya kaget. Ada undangan dari Oxford University. Luar biasa, Oxford. Diminta untuk membuat entry encyclopedia. Saat itu saya ragu apa saya mampu gitu ya. Tapi lama-lama saya berpikir lagi dan saat itu juga saya memiliki rekanan atau memiliki partner ya di perguruan tinggi lain, yaitu dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Kemudian kami berkolaborasi, tapi memang saya penulis pertama ya, dan terbit tahun 2020. Mengapa mereka mengundang saya saat itu? Rupanya mereka membaca publikasi saya sebelumnya, sehingga mereka menawarkan gitu kan. Alhamdulillah sampai terbit. Kemudian tahun-tahun berikutnya juga ada invitation juga untuk menulis, dan mereka kecenderungannya mengundang kita itu untuk menulis book chapters internasional, bukan jurnal, karena yang di luar itu saya perhatikan perguruan tinggi luar itu lebih tertarik pada book chapters. Kemudian 2023 book chapter saya dengan rekan-rekan itu terbit, tiga book chapters terbit. Di 2025 ini ada 2, dan sekarang sedang menunggu yang lain gitu ya. Dan ada juga undang-undangan yang menyusul yang belum saya tindak lanjuti. Dan berdasarkan MOU dengan University of Manitoba, Miss Ima, insya Allah di tahun depan akan ada implementasi joint research dengan University of Manitoba yang disponsori oleh Polytechnic University Hong Kong. Fully funded? Ya. Yes. Untuk penelitiannya, tidak untuk penelitinya. Ya, fully funded. Kemudian juga mereka menggandeng rupanya USM juga di Malaysia, dan ada beberapa akademisi kita yang saya libatkan ya di Universitas Lampung ini. Juga saya menggait partner saya dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Ya, mudah-mudahan terlaksana di 2026 dan itu sudah mendekati finalisasi semua dokumen yang ada. Ya. Baik, ini Edu Friends, jadi tidak salah kita mengundang Prof. Hasan. Ini memang luar biasa ya, banyak karya yang memang dihasilkan dari joint research-nya, dan ini berkontribusi nyata khususnya di perguruan tinggi kita ya. Dan ini sangat berbangga hati juga Pak Dekan, kita punya akademisi yang luar biasa nih, banyak sekali karya yang dipublikasikan, baik itu artikel ataupun book chapter-nya.
ada catatan lain, Mas. Ya, apa itu Jadi Pak? ada juga kita karena memang memiliki kedekatan ya di universitas, dan itu dimanfaatkan dengan adanya diseminasi hasil penelitian juga ya. Saya tahun lalu 2024 ada International Public Service ya, dan alhamdulillah berguna untuk akreditasi, tidak hanya untuk MAP juga prodi-prodi yang lain. Rencananya tahun ini selain mendampingi seminar internasional mahasiswa S3, juga rencananya ada International Public Service juga di luar negeri juga. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa jalan. Luar biasa. Baik, ini penting ini Pak. Kira-kira tips apa nih yang Bapak bisa berikan kepada dosen dan juga mahasiswa? Khususnya mahasiswa nih, bukan hanya sekedar asisten teknik saja, tapi dia aktif gitu dalam menulis. Yang harus mereka harus lakukan adalah pastikan mereka itu punya keterampilan bagaimana melakukan riset, keterampilan bagaimana mereka menulis to get it published. Itu keterampilannya. Berarti untuk mahasiswa khususnya saya sarankan agar mereka learning by doing bersama dosennya. Iya. Ya. Karena dengan mereka akan sangat mampu untuk memperkaya pengalaman dalam hal itu, dan itu langsung praktik ya, Miss, dan langsung publikasi. Jangan hanya menambah pengetahuan ya saja gitu kan, pengetahuannya itu diimplementasikan dalam keterampilan, langsung praktik ya. Dengan praktik itulah mereka akan memiliki pengalaman, dan nantinya akan memudahkan mereka dalam penelitian dan juga menulis untuk publikasi di masa akan datang ya. Baik, berarti pesannya kepada teman-teman mahasiswa dan juga dosen agar bisa berkolaborasi bersama. Ya. Ini diciptakan agar mahasiswanya learning by doing, Learning gitu by ya. doing, ya. Baik, kita geser Pak ke era digital dan globalisasi. Oke, silakan. Ini penting, platform digital apa saja yang menurut Pak Prof ini efektif digunakan untuk kolaborasi riset dan publikasi bersama? Banyak platform yang digunakan ya, selain tadi untuk mengakses artikel-artikel ya. Terutama kalau saya lebih fokus yang familiar, database ya. Iya, database. Databases yang memang di mana mahasiswa tidak perlu mengeluarkan kocek gitu ya, dan bisa terjangkau oleh mereka. Less budget. Ya, budgetnya hanya mereka memiliki kuota aja kan gitu, ya kan? Ya saya sarankan, dan ini juga digunakan juga oleh orang-orang peneliti luar juga sebenarnya gitu kan, yang mereka memang malas untuk punya apa namanya subscription gitu ya. Ya misalkan Google Scholar gitu ya. Ya itu murah meriah tapi juga sangat banyak manfaatnya ya. Mungkin juga bisa databasesnya seperti Science Direct ya Science kan? Direct Ya. okay. Kemudian kalau di nasional kan ada Garuda, Iya, ada Garuda, Sinta ada gitu Sinta. kan. Ya, kemudian ada juga kan yang gratis-gratis, misalkan ada juga Wilayah Open, Sage Open gitu kan. Ada juga yang kalau nggak salah di Emerald juga ada yang gratis. Emerald ada ya Pak? Ya, kalau nggak salah seperti itu. Tapi saya memang jarang mencoba itu. Saya sering menggunakan yang sangat familiar aja dengan mahasiswa ya, karena memang banyak sekali kami berdiskusi, melakukan penelitian bersama atau menulis bersama dengan para mahasiswa, terutama bimbingan saya gitu ya. Ya kita tidak terlalu jauh, kadang-kadang ya hanya lebih banyak menggunakan Google Scholar saja, dan Scopus kan kita harus langganan. Iya. Nah, dan itu kan akan memberatkan juga mahasiswa kita. Ya. Tapi kalau kita bisa misalkan, kalau untuk dosen atau peneliti lain yang memang sudah publikasi misalkan beberapa kali, itu biasanya juga dapat akses ya secara gratis ya. Saya rasa Miss Ima udah banyak pengalaman di situ gitu ya. Ya itu sangat-sangat berguna bagi peneliti, terutama mahasiswa yang mudah-mudah itu ya. Oke. Kita kaitkan Pak era digital dan globalisasi pada saat ini ya.
Ya. Begini, pemikiran Bapak seperti apa ini agar dosen dan juga mahasiswa itu memanfaatkan jejaring atau networking riset internasional agar peluang publikasi internasionalnya meningkat, Pak? Ya. Networking itu memang penting ya, terutama mereka akademisi atau peneliti yang sebidang. Baik, yang paling mudah sebenarnya untuk mahasiswa dan dosen mengambil manfaat dari MOU itu sebenarnya. Oke. Ya, dari MOU itu. Jadi poin-poinnya itu ditindaklanjuti. Itu Berarti paling ada breakdownnya begitu ya, breakdown Pak? seperti itu, dan itu akan lebih mudah gitu kan. Kalau kita memang sudah agak dikenal gitu ya, biasanya kan juga invitasi itu datang juga gitu kan. Bagaimana kita bisa kolaborasi dengan mereka, terutama mereka yang sudah menaikkan MOU ya gitu ya. Selain itu juga karena kita memiliki akses banyak dengan rekan network kita di luar, kadang-kadang ya seringnya kita ditawari juga walaupun tidak ada MOU ya kan, call for papers lah, Iya, apalah gitu ya, call for book chapters gitu kan. Dan memang kita juga, tapi kita harus juga hati-hati publishernya siapa gitu, jangan sampai kita terjebak pada publisher yang tidak kredibel. Double check, Pak ya? Ya double check, harus double check gitu. Dan kalau memang kita punya rekan yang kita bisa tanya, ya kita diskusi. Seperti juga saya beberapa kali tuh ada invitasi untuk jadi keynote speaker di luar itu sebenarnya ya. Mungkin saya memang kalau traveling itu agak malas itu ya. Ada beberapa kan kali tapi semuanya udah bisa online ya, Pak? Iya, bisa online. Kalau online saya enak tuh, tapi kadang-kadang dituntut untuk datang gitu kan. Tapi kita lihat, oh ini untuk bisnis gitu kan. Kadang-kadang memang pertama memang di traveling itu saya agak kurang ya tertarik gitu kan. Kedua juga kalau untuk bisnis biasanya saya juga kurang tertarik gitu kan. Tapi kalau saya kan punya orang-orang yang bisa saya tanya gitu kan, ini seperti apa gitu kan. Jadi network itu penting ya, baik di network di dalam negeri maupun di luar negeri, karena itu akan menambah produktivitas kita ya, dan kita saling mengisi. Misalkan saya lemah misalkan di data analisis menggunakan RAS misalkan gitu ya, nah saya punya kawan yang ahli sekali di RAS itu ya, nah saya nanti menangani misalkan reviewnya dan juga analisis data, discussionnya, beliau menangani analisis datanya dengan menggunakan RAS itu gitu kan. Saya hanya menjelaskan aja bagian-bagian tertentu yang memang terkait dengan topik-topik itu gitu kan. Jadi memang network untuk kolaborasi, publikasi, riset dan publikasi itu sangat penting. Baik, menyambung dari keterkaitan antara era digital dan juga globalisasi. Nah, ini penting, Pak. Apa keterampilan digital yang wajib dimiliki oleh mahasiswa dan dosen agar riset dan publikasi bisa bersaing di tingkat global? Seperti saya katakan tadi, ini mengulang sebenarnya. Ya, pastikan bahwa mahasiswa dan dosen punya keterampilan bagaimana mereka menggunakan referencing manager. Itu penting sekali itu. Dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah tidak ya orang menggunakan itu gitu kan. Karena dengan menggunakan itu kita akan cepat menyelesaikan tulisan kita, kemudian juga tidak complicated lah jadinya persoalan-persoalan itu. Hanya saja kita harus pandai mengecek apakah data yang kita sudah masukkan secara otomatis itu benar. Memilih dan memilah. Ya, memilih dan memilah. Kedua, yang seperti tadi sebenarnya punya keterampilan bagaimana kita menganalisis data menggunakan pendekatan yang kita gunakan, baik pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed method, dan juga teknik analisis datanya. Sudah ada alat bantunya ya, Pak ya? Ya, alat bantunya sudah ada kan itu kan. Dan selanjutnya ya bagaimana kita mampu untuk menginterpretasikan, menarasikan dengan interpretasi sesuai dengan temuan itu. Yang penting lagi ya, ini bagian penting bagi kita adalah bagaimana kita mempersandingkan temuan kita dengan temuan-temuan yang penelitian dari peneliti lain. Itu sangat-sangat penting.
dan itu justru harus menjadi yang utama di sana, ya. Dan jangan lupa bahwa penelitian yang baik, hasil penelitian yang baik itu tidak hanya ada ontologi, aksiologi, juga epistemologi, juga ada aksiologi. Nah, ketiga itu harus hadir di dalam karya ilmiah. Ya. Kalau hanya ontologi dan epistemologi, tapi tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, jadi buat apa penelitian itu, gitu ya? Kan penelitian itu kan untuk adalah untuk menyelesaikan masalah, ya. Dengan menyelesaikan masalah itu berarti ada nantinya kontribusi, gitu kan? Ya, kontribusi keilmuan, praktis, gitu ya. Kontribusi kebijakan, ya, dan lain-lainnya yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Baik, ada istilah ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Nah, gitu ya Pak. Ya. Baik, ini untuk closing kita Pak, karena sangat menarik bahasan kita sebenarnya ya, teman-teman EduFriends. Ini tip praktis yang bisa Bapak rekomendasikan jika harus punya 1 atau 2 tip penting ini Pak. Ini apa yang paling penting untuk dosen khususnya, dan nanti juga untuk mahasiswa, coba kita ini ya split ya. Dalam hal publikasi. Dalam meningkatkan publikasi ilmiah. Saya rasa tips untuk saya juga, ya, dan rekan dosen, tingkatkan terus keterampilan riset dan publikasi secara berintegritas, ya. Itu penting, ya. Kedua, jalin kolaborasi atau bangun network dengan akademisi yang sebidang baik dalam negeri maupun di luar negeri, dan tingkatkan yang 3 nih, tingkatkan keterampilan bagaimana menyajikannya dalam tulisan secara efektif. Itu kalau untuk dosen Pak, bagaimana dengan mahasiswa? Untuk mahasiswa sederhana saja, tidak usah jelimet, bahwa ikut kolaborasi dengan dosen, lakukan learning by doing. Dari learning by doing riset dan publikasi. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki keberanian dan juga percaya diri ini Pak? Oke. Pada saat mereka tidak percaya diri, itu kan biasanya mereka tidak banyak pengetahuan. Setelah punya pengetahuan pun tidak percaya diri. Iya. Maka mereka harus diajak learning by doing itu. Ayo kita ke lapangan, penelitian, ini bagian Anda, ini seperti ini, ambil data seperti ini. Kita berikan contoh, misalkan dalam interview, ya. Kita memulai, kemudian untuk responden berikutnya, interview berikutnya, kita serahkan kepada mahasiswa. Diganti peran. Kemudian untuk publikasi, ya kita berikan contoh. Bagaimana kita misalkan tadi menggunakan referencing manager, ya. Bagaimana mereka memiliki keterampilan itu, tetapi juga kita harus sebagai role model, kan, gitu kan. Supaya mereka pede. Kalau tidak berikan kesempatan, mereka tidak akan pede-pede, gitu kan. Kalaupun secara teoretis mereka, ya, punya pengetahuannya, keterampilannya secara by the book, ini begini, tapi pada saat tapi tidak mengerjakan. Dan yang menyempurnakan pengetahuan kita adalah dengan praktik, gitu kan. Practice makes perfect, gitu ya. Practicing makes perfect, ya. Gitu kan. Ada satu frasa yang saya suka Pak, pada zaman dulu ketika kami lagi hektik banget di dalam mata kuliah metodologi, gitu ya. Ada satu dosen itu menyebutkan, katanya, untuk bisa menuangkan ide itu harus read a lot, katanya begitu. Apakah itu juga penting Pak, selain dari learning by doing, begitu? Ya, bagi kebanyakan orang reading a lot itu sangat penting karena akan memperdalam pemahaman. Reading itu bukan berarti hanya reading laut saja, kan? Reading for comprehension. Read a lot artinya banyak membaca. Ya, read a lot itu banyak membaca untuk pemahaman. Karena saya juga, kalau misalkan satu paragraf dan itu penting dan saya membaca 1 kali tidak paham, saya akan membaca berulang sampai saya bisa memparafrase isinya apa. Ukurannya kalau sudah bisa memparafrase berarti kita paham. Comprehend. Tapi kalau belum bisa memparafrase berarti kita tidak begitu paham sebenarnya, gitu kan. Kalau kita bisa menuangkannya dengan kata-kata sendiri berarti kita sudah paham
apa isinya gitu kan, dan itu memang harus read a lot. Read a lot. Oke. Practice by doing and read a lot. Read a lot. Ya. Baik Bapak, ini luar biasa sekali pengalaman dan juga insight yang diberikan pada hari ini terkait dengan usaha kita bagaimana meningkatkan kualitas publikasi dan juga joint riset antara dosen dan mahasiswa. Terima kasih atas kesempatan. Sama-sama. Sudah bersedia untuk kita mintai informasi. Semoga strategi yang ditawarkan oleh narasumber kita yang hebat hari ini, Pak Prof. Hasan Hariri, yang tentunya bisa membantu dosen dan juga mahasiswa dalam meningkatkan kualitas publikasi ilmiah dan juga joint riset. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih Pak, dan Sama-sama. selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Miss Ima.